Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari yang indah ini boleh bangun pagi semua karena anugerah Tuhan. Kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah yang hidup, bukan Allah yang mati, Allah yang kita percayai di dalam Kristus Yesus. Kita boleh bangun pagi, kita bersyukur, terima kasih Bapa Surgawi. Kita bisa bernafas untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi buat hari yang baru. Kami sungguh bersyukur buat kesempatan hidup yang Kau berikan buat kami. Biarlah hidup kami semakin hari dibaharui dari sehari ke sehari akan pengenalan di dalam Engkau untuk mengerti kehendak-Mu bagi kami. Pimpin kami Bapa. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memberikan hikmat pengetahuan, menuntun kami, menguatkan kami, menghibur kami untuk mengerti maksud dan rencana-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Kami mohonkan doa ini di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, pagi ini kita akan membaca 2 Petrus pasalnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Salam dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan Allah, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 2 Petrus pasal 1 ditulis oleh Rasul Petrus sendiri, ditujukan kepada jemaat yang ada di sana. Nah, apa pesan Rasul Petrus ini? Sangat memberikan, mengingatkan, dan menguatkan kita supaya kita jangan lupa dan supaya kita jangan lemah karena janji-janji yang Allah berikan. Ya, melalui pembacaan firman Tuhan ini kita akan mengerti apa janji Allah itu, ya. Nah, pertanyaan yang unik, lalu bagaimana kita mau mengenal Allah dengan baik?
Nah, kita perhatikan ya, ayatnya yang ke-3 mulai. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar. Ini janji-janji yang sangat berharga dan sangat besar, Bapak Ibu. Bukan kaleng-kaleng ya, perhatikan. Kalau ada lagu dunia berkata, janji-janji, tinggal janji, bulan madu, hanya mimpi. Nah, itu manusia memberikan janji tidak bisa ditepati. Tetapi berbeda dengan janji-janji yang akan kita nikmati. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh untuk berusaha menambahkan kepada imanmu apa? Yang pertama, ya, untuk menikmati ini ya. 1, imanmu kebajikan. Ya. 1, kebajikan. Yang kedua, pengetahuan. Dan ketiga, penguasaan diri. Dan yang keempat, ketekunan. Dan yang kelima, kesalehan. Dan kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Lalu yang ketujuh, kasih akan semua orang. 7 hal penting ini kita diingatkan, dihimbau untuk jangan lupa, untuk tidak lupa, untuk terus diingatkan poin ini. Karena untuk menikmati janji-janji dan yang sangat besar itu, ya, kita perlu untuk mengenal pribadinya di dalam melakukan kebajikan, di dalam melakukan pengetahuan, dalam melakukan penguasaan diri, dalam melakukannya dengan ketekunan, dalam melakukan kesalehan, dan kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang. Poin 7 ini, 7 poin ini, kalau kita melakukan semuanya itu, dikatakan sebab apabila semuanya itu ada padamu, dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus. Mari kita bertanya pada diri kita. Jangan bertanya kepada pohon-pohon. Jangan bertanya kepada batu-batu, kenapa aku begini, kenapa aku begitu. Bapak Ibu, rahasianya ada di firman Tuhan yang tertulis ini. Ya, dikatakan, sebab apabila semuanya itu ada padamu, 7 poin ini, dikatakan, dengan berlimpah-limpah kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Dibuat giat dan berhasil. Nah, efeknya, rahasianya untuk dibuat giat dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus, lakukan 7 poin ini, dan dikatakan, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ya, dilakukan, dimiliki, hidup dalam diri kita, dan kita menghidupi dari firman ini. Dan dikatakan, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Wah, jadi yang satu pengenalan akan Kristus Yesus
ada giat di dalam Kristus karena melakukan dan menghidupi 7 poin itu. Tetapi bagi yang tidak melakukannya atau salah satunya, tetapi dikatakan atau tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Banyak akalnya itu untuk motivasi, untuk yang tidak baik, untuk yang jahat. Pikirannya untuk yang tidak baik. Nah, ini penting Bapak Ibu. Dikatakan, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ini dia Bapak Ibu. 1 Yohanes pasal 3 ayat 3 berkata, ya, 1 Yohanes pasal 3 ayat 3 berkata, kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Wah, ini dia. Kabar baik hari ini, mari kita hidup di dalam pengenalan akan Kristus, kita giat di dalam Kristus, di dalam melakukannya, di dalam kesucian hati dan pikiran kita. Semuanya untuk siapa? Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu, perhatikan selanjutnya bahwa 1 Yohanes 3 ayat 3 dikatakan bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa dan dalam dia tidak ada dosa. Kita yang sudah menerima pengampunan dosa, mari kita hidup dalam kesucian hidup kita. Sungguh indah dalam pengenalan akan Kristus. Mari kita giat di dalam Kristus, sampaikan kabar baik, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.